Senja mulai merayap di langit kota bayangan, membawa kegelapan yang pekat namun menenangkan. Di tengah keremangan itu, sosok kecil Leo berdiri ragu-ragu. Jantungnya berdegup kencang. Anak laki-laki berusia 11 tahun itu menggenggam erat liontin bercahaya di tangannya. Satu-satunya sumber cahaya yang menerangi wajahnya yang pucat. Angin dingin berbisik lembut, membawa aroma embun dan dedaunan basah. Leo menelan ludah. Matanya menyapu pemandangan asing di hadapannya. Kota bayangan terhampar luas, diselimuti kabut tipis yang berpendar kebiruan. Kunang-kunang raksasa melayang malas di udara. Cahayanya yang redup menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding-dinding bangunan tua. Langkah demi langkah, Leo memberanikan diri memasuki jalan setapak berlumut. Suara gemerisik daun di bawah kakinya terdengar memekakan di tengah kesunyian kota. Ia menoleh ke kanan dan kiri, mencari tanda-tanda kehidupan. Namun yang terlihat hanyalah bayangan-bayangan yang seolah bergerak di sudut matanya. Tiba-tiba, sebuah bisikan lembut menyapu telinganya. "Siapa kau? Anak asing?" Leo terlonjak kaget, hampir menjatuhkan liontinnya. Ia menoleh ke arah suara itu berasal dan melihat sekelompok makhluk kecil bersembunyi di balik semak-semak bercahaya. Mata mereka yang besar menatap Leo dengan rasa ingin tahu yang sama besarnya dengan ketakutan. "Aku Leo," jawabnya terbata-bata. "Aku mencari penjaga cahaya." Bisikan-bisikan kecil terdengar di antara makhluk-makhluk itu. "Penjaga cahaya?" Salah satu dari mereka bertanya. "Mengapa kau mencari mereka?" Leo menceritakan tentang pesan hologram dan petualangannya sampai ke kota bayangan. Makhluk-makhluk kecil itu, yang ternyata adalah penghuni gua bisikan, mendengarkan dengan seksama. Mata mereka berbinar penuh keingintahuan. "Kami tidak tahu banyak tentang penjaga cahaya," kata salah satu dari mereka. "Tapi mungkin kau bisa menemukan petunjuk di hutan lumut. Hati-hati, perjalanan ke sana sangat berbahaya." Dengan petunjuk dari penghuni gua bisikan, Leo melanjutkan perjalanannya. Kaki-kakinya yang lelah membawanya melewati jalan setapak yang berliku-liku. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi di sekelilingnya. Dahan-dahannya yang berat oleh lumut menciptakan kanopi yang menyeramkan. Suara-suara aneh terdengar dari kegelapan. Gemerisik dedaunan, desisan misterius, dan kadang-kadang jeritan melengking yang membuat bulu kuduk Leo berdiri. Namun ia terus melangkah. Liontin di tangannya bersinar semakin terang seolah memberinya keberanian. Setelah berjam-jam berjalan, Leo tiba di tepi sungai cermin. Air sungai itu begitu jernih dan tenang, memantulkan bintang-bintang di langit dengan sempurna. Leo berhenti sejenak, terpesona oleh keindahan pemandangan di hadapannya. Namun keindahan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, permukaan air beriak. Sesuatu yang besar bergerak di bawahnya. Leo mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Dari dalam air, muncul sosok besar bercahaya seekor ikan raksasa dengan sisik yang berpendar keemasan. "Siapa yang berani mengganggu tidurku?" Suara berat menggelegar dari ikan itu. Leo, dengan suara bergetar, menjawab, "Memaafkan aku. Aku hanya ingin menyeberangi sungai ini. Aku sedang mencari penjaga cahaya." Ikan raksasa itu terdiam sejenak. Matanya yang sebesar piring menatap Leo lekat-lekat. "Penjaga cahaya? Sudah lama sekali sejak terakhir kali ada yang mencari mereka." "Baiklah, anak muda, aku akan membantumu menyeberang. Tapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya?" tanya Leo, setengah takut setengah penasaran. "Kau harus menjawab teka-teki dariku. Jika jawabanmu benar, aku akan mengantarmu ke seberang. Jika salah, ya, kita lihat saja nanti." Ikan itu tersenyum, memamerkan deretan gigi tajamnya yang berkilau. Leo menelan ludah, tapi mengangguk setuju. Ikan raksasa itu mulai mengajukan teka-tekinya. "Aku ada di awal embun. Di akhir waktu aku selalu ada dalam kegelapan. Tapi tak pernah dalam cahaya aku muncul 2 kali dalam setiap hari. Siapakah aku?" Leo terdiam. Otaknya berputar keras. Ia mengulang-ulang teka-teki itu dalam hati, mencoba menemukan petunjuk. Tiba-tiba, matanya melebar. Ia tahu jawabannya. Jawabannya adalah huruf A. Seru Leo dengan yakin. Ikan raksasa itu terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Pintar sekali, anak muda. Baiklah, sesuai janjiku, aku akan mengantarmu ke seberang." Dengan hati-hati, Leo naik ke punggung ikan yang lebar itu. Air dingin membasahi kakinya saat ikan mulai berenang menyeberangi sungai. Pemandangan di sekelilingnya berubah. Cahaya bioluminesensi dari dalam air menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Setibanya di seberang, Leo mengucapkan terima kasih pada ikan raksasa. Ia kembali melanjutkan perjalanannya. Kali ini memasuki hutan yang lebih dalam. Pohon-pohon di sini lebih rapat, menciptakan kegelapan yang pekat. Namun di tengah kegelapan itu, Leo melihat sesuatu yang menakjubkan.
lampion-lampion hidup melayang di antara pepohonan. Mereka bersinar lembut, warna-warni cahayanya menciptakan suasana yang magis. Selamat datang, pengembara muda. Sebuah suara lembut menyapa. Salah satu lampion mendekati Leo. Cahayanya berkedip-kedip ramah. Kami adalah lampion hutan. Apa yang membawamu ke tempat kami yang terpencil ini? Leo menceritakan tentang pencariannya akan penjaga cahaya. Para lampion hutan mendengarkan dengan seksama. Cahaya mereka berkedip-kedip seolah berbisik satu sama lain. Penjaga cahaya, kata salah satu lampion. Mereka adalah legenda kuno. Konon, mereka memiliki kekuatan untuk menerangi hati setiap makhluk. Tapi untuk menemukannya, kau harus memecahkan 3 teka-teki. Teka-teki? Tanya Leo. Teringat pengalamannya dengan ikan raksasa. Ya, jawab lampion itu. Teka-teki tentang kepercayaan, empati, dan keberanian. Hanya mereka yang memiliki ketiga kualitas itu yang bisa menemukan penjaga cahaya. Leo mengangguk mantap. Aku siap. Apa teka-tekinya? Lampion-lampion itu berkedip-kedip, seolah berdiskusi. Akhirnya, salah satu dari mereka maju dan mulai berbicara. Teka-teki pertama, apa yang bisa diberikan tanpa dimiliki, tapi tidak bisa diambil tanpa diberi? Leo berpikir keras. Ia teringat pada semua pengalamannya selama perjalanan ini. Tiba-tiba, jawabannya muncul begitu saja. Kepercayaan, serunya. Kita bisa memberikan kepercayaan tanpa memilikinya, tapi kita tidak bisa mengambilnya tanpa diberi. Lampion-lampion itu berkedip gembira. Benar sekali. Sekarang, teka-teki kedua. Apa yang bertambah saat dibagi? Kali ini, Leo tidak perlu berpikir lama. Empati. Jawabnya yakin. Semakin kita berbagi empati, semakin banyak yang kita miliki. Lampion-lampion itu kembali berkedip-kedip senang. Pintar sekali. Dan sekarang, teka-teki terakhir. Apa yang datang tanpa dipanggil? Tumbuh tanpa diberi makan, tapi hilang saat digunakan. Leo terdiam. Ini adalah teka-teki yang paling sulit. Ia memutar otak, mencoba mencari jawaban. Tiba-tiba, ia teringat pada perjalanannya sendiri. Bagaimana ia, seorang anak pemalu, berani melakukan petualangan ini. Keberanian, serunya. Keberanian datang tanpa dipanggil, tumbuh tanpa diberi makan, tapi hilang saat kita menggunakannya. Seluruh hutan seolah bersorak. Lampion-lampion bersinar terang, menari-nari di udara. Kau berhasil, Leo, seru mereka gembira. Kau telah membuktikan dirimu layak menemui penjaga cahaya. Ikuti kami. Leo mengikuti arak-arakan lampion hutan yang bersinar terang. Mereka membawanya melewati jalan setapak yang berliku, naik turun bukit, hingga akhirnya tiba di sebuah gua besar. Masuklah, kata salah satu lampion. Di dalam, kau akan menemukan jawabannya. Dengan jantung berdebar, Leo melangkah masuk ke dalam gua. Kegelapan menelannya sejenak, sebelum cahaya lembut mulai muncul dari dalam. Ia terus berjalan, hingga tiba di sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan itu, berdiri sebuah cermin raksasa. Leo mendekatinya dengan ragu-ragu. Saat ia berdiri di hadapan cermin itu, yang terpantul bukanlah bayangan dirinya yang biasa. Yang ia lihat adalah dirinya, bersinar terang. Matanya berbinar penuh keberanian. Senyumnya memancarkan kehangatan. Di sekelilingnya, berdiri bayangan semua makhluk yang telah ia temui selama perjalanannya. Tiba-tiba Leo mengerti. Penjaga cahaya bukanlah sosok misterius yang harus ia cari. Penjaga cahaya ada dalam dirinya sendiri, dalam setiap orang yang berani membuka hati dan berbagi kebaikan. Air mata menggenang di mata Leo. Ia telah menemukan jawabannya. Bukan hanya jawaban tentang penjaga cahaya, tapi juga jawaban tentang dirinya sendiri. Dengan hati yang ringan dan senyum yang lebar, Leo berbalik. Ia siap kembali ke dunianya, membawa cahaya yang telah ia temukan. Kini ia tahu, ia tidak perlu takut lagi untuk membuka diri dan menjalin persahabatan. Saat Leo melangkah keluar dari gua, dunia seolah menyambutnya dengan hangat. Kunang-kunang raksasa bersinar lebih terang, tumbuhan bioluminesensi berpendar indah. Kota bayangan tidak lagi terasa gelap dan menyeramkan. Leo tersenyum, menggenggam liontin di dadanya. Petualangannya telah berakhir, tapi kisahnya baru saja dimulai. Kini ia siap melangkah keluar dari bayangannya sendiri, menyongsong dunia dengan keberanian dan kehangatan seorang penjaga cahaya sejati.